Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Biarkan pada hari ini zaman Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Yesus. Oh
bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan buat hari ini Bapa. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi dengan double porsinya Tuhan. Seperti apapun yang Dia katakan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Mari kita mengawali pagi hari kita dengan kita kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Masuki bulan yang baru, kita percaya bahwa ada berkat dan kemurahan Tuhan yang senantiasa baru, yang terus dinyatakan dalam setiap kehidupan daripada kita. Pada bulan ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai subtema kerajaan Allah. Ya, kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di bulan-bulan ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup di tahun 2024, bagaimana gereja kita memberikan subtema mengenai kerajaan Allah. Ya, kita percaya Bapak Ibu Saudara, lewat tema atau subtema kerajaan Allah ini, setiap kita memiliki kerinduan yang sama agar setiap kita dapat merasakan dan dapat dilayakkan Tuhan untuk kita bersama-sama masuk di dalam kerajaan surganya daripada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ke depan kita akan menjalani kehidupan yang semakin hari bukan semakin mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi biarlah lewat tema ini atau subtema kerajaan Allah pada pagi hari ini, kita akan dimampukan lebih lagi oleh Tuhan kita. Karena kita mengerti bahwa inilah yang menjadi kerinduan, yang menjadi tujuan akhir dari setiap kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menjadi umat-umat kepemilihan Tuhan yang kita dapat dilayakkan untuk kita masuk di dalam kerajaan surganya Tuhan. Mari sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan kita di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekali lagi saya bacakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa sesuai dengan firman Tuhan dikatakan kewargaan kita ini adalah di dalam surga, di dalam kerajaan daripada Tuhan, ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita hanya sementara Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau di bulan yang lalu kita boleh belajar merenungkan akan subtema kebaikan daripada Tuhan, ya. Di bulan ini kita boleh ya merasakan, boleh melihat akan kerajaan Allah itu di dalam setiap kehidupan daripada kita, ya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kerajaan Allah seperti apa, ya? Yaitu di dalam sosok Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi Tuhan itu datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, ya, itu memberikan kedamaian, sukacita, kekuatan, pengharapan, ya. Itulah gambaran daripada kerajaan surga yang kita rindukan dalam kehidupan kita, ya. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak semua atau belum semua anak-anak Tuhan itu dapat merasakan ya kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu bertahta di dalam setiap kehidupannya, ya. Mengapa anak-anak Tuhan belum semuanya dapat merasakan kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah di dalam setiap kehidupannya, ya? Karena masih ada dosa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ya.
masih ada pelanggaran-pelanggaran, masih ada kelemahan-kelemahan yang kita terus kerjakan, terus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita ya di hari akhir nanti, kita rindu untuk kita masuk di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita mau ya menemukan atau menghadirkan kerajaan Allah itu supaya tinggal di dalam setiap kehidupan daripada kita ya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya. Kita dapat garis bawahi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 bagian terakhir dikatakan di bumi seperti di surga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastinya dan tentunya setiap kita anak-anak Tuhan menginginkan kehidupan kita di bumi ini sama seperti di surga ya. Yaitu penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan keamanan yang dapat kita rasakan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara ya, kita sebagai anak-anak Tuhan belum semuanya merasakan akan damai sejahtera tersebut ya. Kalau kita lihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak peperangan di sana sini ya. Banyak peristiwa-peristiwa ya, peristiwa atau bencana-bencana alam yang membuat hati dan hidup kita ini merasa was-was ya. Tetapi pada pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan sudah panggil setiap kehidupan kita, maka kita mau terus menghadirkan kerajaan Allah itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan bagaimana supaya kita dapat menghadirkan kerajaan Allah itu supaya tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang dapat kita kerjakan untuk kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, tempatkan kerajaannya sebagai yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita ingin merasakan atau menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus menempatkan kerajaan Tuhan itu sebagai yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara kita bisa menempatkan ya supaya kerajaannya itu menjadi yang utama dalam setiap kehidupan kita? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara untuk kita menghadirkan kerajaan Allah, maka kita membutuhkan komitmen, membutuhkan kesetiaan ya, membutuhkan hidup yang sesuai dengan keinginan hati daripada Tuhan ya. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita tetapi hidup kita tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan ya. Jadi ketika kerajaan Allah itu ada dan bertahta dalam setiap kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini tidak akan pernah terjatuh Bapak Ibu Saudara ya. Kehidupan kita ini akan selalu berada di dalam koridor daripada Tuhan ya. Jadi untuk kita dapat menghadirkan kerajaannya dalam setiap hidup kita, kita harus mengutamakan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena ada ganjaran yang akan kita dapatkan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita mau mengutamakan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupannya. Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga
Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara, berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau mengutamakan kerajaan Allah di dalam setiap kehidupannya ya. Bahkan akan diberikan lipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kita ya. Memang Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengutamakan kerajaan Allah di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudara ya. Semua membutuhkan proses, semua membutuhkan pikiran, tenaga dari dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kerinduan ini ada di dalam setiap kehidupan kita dan kita berani mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan siap untuk memberkati kehidupan kita. Bahkan Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Lalu poin yang kedua, bagaimana caranya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yaitu adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ya, di sini dapat saya jelaskan bahwa bertobat dan percaya ini adalah kita ya, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan masuk menuju kepada kerajaan Allah ya. Jadi firman Tuhan katakan gelap dan terang itu tidak dapat bersatu Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita ingin merasakan, kita ingin menghadirkan kerajaannya dalam hidup kita, maka kita juga harus berjalan selaras dengan kehendak daripada hati Tuhan ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita lihat Nikodemus Bapak Ibu Saudara ya, ketika dia berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus ya, bagaimana seseorang itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus berkata, melalui kelahiran yang baru ya. Di sini dapat kita artikan Bapak Ibu Saudara, kelahiran yang baru berarti kita harus memiliki hidup yang diperbaharui oleh Tuhan, yaitu dengan cara kita bertobat ya, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Karena kita tahu ya, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan yang mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau terus percaya kepada Tuhan ya. Di dalam Yohanes 3:16 begitu besar kasihnya bagi setiap kita ya. Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap kita tidak binasa, melainkan setiap menoleh kehidupan yang kekal ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, hanya melalui Tuhanlah setiap kita akan menemukan atau mengalami kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin ya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, hanya melalui Tuhan ya kita dapat menghadirkan kerajaannya yang kudus dalam setiap kehidupan daripada kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Lalu poin yang ketiga yang dapat kita kerjakan untuk kita dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga adalah hasilkan buah bagi kerajaan Allah ya. Jadi ini yang menjadi kerinduan hati kita ya. Begitu juga dengan kerinduan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Untuk kita dapat menghadirkan kerajaannya dalam hidup kita, pastinya hidup kita ini harus menghasilkan buah sesuai yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama itu adalah buah pertobatan ya. Jadi ada kelahiran yang baru. Kita menyerahkan setiap hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika kita ingin menghadirkan kerajaannya dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang berikutnya adalah buah kebenaran ya. Kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah ya. Jadi buah kebenaran di sini adalah bagaimana setiap hidup kita itu berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan ya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini
sudah mengerti, sudah merancangkan apa yang kita akan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami pun Tuhan terlebih tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara ya, seringkali ini kita sulit ya untuk diberitahu. Sulit atau ngeyel bahasa Jawanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berkata ke kanan tetapi kita ke kiri ya. Tuhan berkata lurus tetapi kita ke kanan ya. Tetapi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus menghasilkan buah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin ya. Jadi ketika kita hidup dan tinggal di dalam kebenaran daripada Tuhan, dikatakan kita akan memperoleh kedamaian, damai sejahtera daripada Tuhan, pengharapan yang baru, sukacita daripada Tuhan, itu akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka tujuan akhir dari kehidupan kita adalah kita menjalankan perintah amanat agung yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, bagaimana Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjadikan semua bangsa murid ya di dunia ini untuk menjadi pengikut daripada Tuhan, dan kita tahu ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Jadi ketika dunia ini sudah dipenuhi oleh kerajaan-kerajaannya Allah, maka saya percaya kedatangannya tidak akan lama lagi. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan ketiga hal ini ya, untuk kita menghadirkan kerajaannya dalam hidup kita. Yang pertama, tempatkan kerajaan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki pertobatan dan percaya kepada Tuhan untuk kita dapat menghadirkan kerajaannya. Dan yang ketiga, hasilkan buah kerajaan Allah yang menjadi tujuan akhir hidup kita untuk melaksanakan perintah amanat agung daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini atas kebenaran-Mu Tuhan. Kau mengingatkan setiap hidup kami agar kami terus mengerti akan identitas kami sebagai warga kerajaan Allah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mampukan kami lebih lagi untuk kami dapat menghidupi akan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan. Mari Tuhan terus berkati setiap hidup kami, tolong bahkan sertai setiap perjalanan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar apapun tantangan yang kami hadapi ke depan, itu tidak akan membuat iman kami goyah, tapi kami terus berharap dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.